Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, penonton subscriber video saya. Syukur alhamdulillah sampai malam hari ini sehat walafiat ya. Untuk saya, untuk kalian semua, sehingga bisa kalian menonton dan saya bisa menyampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas like dan subscribe-nya ya. Baik teman-teman, saya akan membahas sebuah unit dari bagian mainboard ya. Sebuah unit dari bagian mainboard PC, khususnya untuk rekan-rekan pemula ya. Rekan-rekan pemula yang bergelut menjadi teknisi PC, laptop, tapi masih pemula seperti saya. Ini jadi khusus pemula gitu ya. Untuk yang mahir-mahir tentunya ini tidak cocok lagi. Baik, kita akan membuka board view ya, board view dari mainboard PC yang Intel ya, baik chipset maupun prosesornya pakai Intel. Yakni kita akan membahas seputar VCC SA. Kalau ada waktunya kita tambah VCC IO, kalau tidak ada waktunya kita bahas sebatas VCC SA. Oke, agar lebih mudah kita gunakan board viewer. Misalnya saja kita bahas ini adalah MSI B250 MS7A74, itu istilah lain dari MSI B250 atau apa saja, yang penting mainboard PC yang menggunakan chipset dan prosesor Intel, tentunya yang produk sudah LGA 1155 ke atas ya teman-teman ya, itu ya. Oke, langsung saja kita klik di sini. Nah, inilah tampilan dari board viewer PCB MSI B250 MS, nama lainnya 7A74. Kita bahas VCC SA teman-teman ya. Oke, nah di sini kita besarkan teman-teman ya. Kita klik VCC SA sini. Kita dari outputnya dulu ya, dari outputnya nanti baru ke inputnya. VCC SA adalah sebuah tegangan utama yang dibutuhkan oleh prosesor selain VCC core, VCC GT. Nah, VCC GT ini namanya banyak ternyata teman-teman ya. Ada yang menyebut VCC GT, ada yang menyebut VCC GFX ya. Nah, kita kembali ke VCC SA. Jadi prosesor itu membutuhkan tegangan utama ya, salah satunya VCC SA. Nah, ini perhatikan teman-teman, pointer yang melingkar ini. Perhatikan teman-teman ya.
Nah, VCC SA itu biasanya pada outputnya itu akan melalui kuil fase. Nah, ini showcase ini, kuil fase. Ya, di mana kuil fase ini inputnya dari dua MOSFET. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Kebanyakan seperti ini rangkaiannya. Itu dari dua MOSFET ini teman-teman. Nah, dua MOSFET ini mendapat tegangan utama biasanya dari 12 volt. Biasanya dari 12 volt dari power CPU 6 pin atau 8 pin atau 4 pin. Nah, kan ada itu power supply yang 12 volt tapi 4 pin, 6 pin atau 8 pin itu teman-teman ya. Jadi dua MOSFET penguat VCC-SA ini tegangan utamanya diambil dari 12 Pin. Tuh. Nah, inputnya dari kedua gate. Inputnya dari kedua gate. Ya. Inputnya dari kedua gate ini dia akan terhubung ke sebuah IC. Biasanya akan terhubung ke sebuah IC controller. Sebuah IC controller, teman-teman. Nah, kaki gate ini ada yang langsung ke IC, ada yang melalui sebuah resistor. Dan biasanya impedasinya sangat kecil. Nah, dari IC controller ini teman-teman yang saya lingkari ini. Baik, kita besarkan ya. Kita besarkan. Dan tipenya tidak sama. Tipenya tidak sama. Kalau MSI biasanya pakai ini. RT8125 GQW. Ini kalau MSI ya teman-teman. Di input kedua gate MOSFET penguat VCC SA ini langsung terhubung ke IC controller ini. IC ini biasanya ada yang kakinya 10, ada yang kakinya 8 pinnya ya, ada yang 8, ada yang 10. Tapi rata-rata 10 teman-teman. Nah, kita bisa urut di sini masing-masing fungsi pinnya. Pin pertama adalah SA boot. SA boot di sebuah rangkaian sehingga
dia bisa bekerja, itu SA boot. Kalau dia bekerja, SA bootnya ini ada seperti tegangan berputar gitu ya, booster gitu ya. Nah, timbul di sini di SA boot. Kaki 2, pin kedua adalah UG1. UG1 ini maksudnya input dari MOSFET penguat VCCSA yang pertama biasanya melalui resistor 0 ohm atau 0, sekian ohm, tidak sampai 1 ohm itu teman-teman. Kemudian kaki yang ketiga itu SAPH1. SAPH1 biasanya langsung terhubung ke output penguat akhir, biasanya sebagai umpan balik. Kemudian kaki nomor 4 itu SALJ1. SALJ1 adalah gate dari MOSFET ke penguat VCCSA yang satunya gitu ya. Kaki nomor 5 ini VCC. VCC dari IC ini. Biasanya melalui resistor ya, melalui resistor. Ini di sini 10 ohm teman-teman ya, dan langsung ke 12 volt. Di VCC IC ini 12 volt teman-teman ya, tapi melalui resistor. Ada yang 2 ohm, ada yang 10 ohm seperti ini. Lalu di bypass. Lalu kaki nomor 6. Nah, ini SA feedback. SA feedback ini ya. Ini biasanya umpan balik dari input ke output. Ya, teman-teman ya. Kemudian VCCSAN, kaki nomor 7, kaki nomor 8 opsional, kaki nomor 9 SA ref in, referensi ya. Kemudian kaki nomor 10 SA ref out ya. Kemudian kaki nomor 11 ground. Ini ada 11-nya tapi di bawah teman-teman, sebagai ground di bawah sini, bawah IC, di body yang bawah. Waduh, tidak terasa 13 menit sudah. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah VCCSAN dan SAREF in. Itu ya, teman-teman harus teman-teman perhatikan. VCCSAN itu adalah VCCSA enable. Dia yang menyambungkan dia bekerja atau tidak dari pengendali awal. Jadi ada pengendali awal ini teman-teman, sehingga dia bekerja itu melalui kaki nomor 7 VCCSAN. Nomor 9 SAREF in, ini yang mengatur tegangan input. Gitu. Nah, saat teman-teman menemui VCCSA tidak bekerja atau tidak hadir, teman-teman cek ya, ada VCC 12 volt ya, melalui R, biasanya resistor 2 ohm sampai 10 ohm, dan VCC SA enable. Itu. Kalau dua hal itu hadir, ada tegangan,
tetapi tidak keluar, tidak bisa mengeluarkan output pada MOSFET penguat ini, berarti bisa jadi IC-nya rusak. Tetapi kalau di VCC IC controller VCC SA ini ada 12 volt, tetapi di VCC SA enable tidak hadir, maka teman-teman cari dari mana asalnya VCC SA enable. Teman-teman ya. Mana ini enable-nya dari mana? Biasanya dari MOSFET, sebuah MOSFET atau dua buah MOSFET. Nah, apa yang diakibatkan sehingga VCC SA tidak bekerja? Kalau dia sama sekali tidak keluar, akibatnya ya no display, teman-teman. No display, gitu ya. Tapi kalau setengah keluar, maksudnya tegangannya drop, maka kebanyakan ya biji akan hidup mati. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan fungsi dari VCC SA pada sebuah motherboard PC maupun motherboard laptop. Semoga ada manfaatnya. Sudah 17 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.